Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jinatin SPD, Guru Kimia SMAN 1 Soko, Mojokerto. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran koloid di kelas 11 MIPA dengan tema menjernihkan air dengan memanfaatkan prinsip koloid dengan model pembelajaran PBL. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya dipimpin doa. Silakan. Terima kasih. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada beberapa anak saya lihat ada yang tidak masuk. Saya absen dulu ya. Alexandra, tidak hadir. Gimana? Kemarin anaknya sakit, apakah hari ini belum masuk? Oh belum. Oke. Fania Naisha, Adeline, ada? Oke. Saya tanya dulu, apakah hari ini sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang penjernihan air seperti yang saya infokan sebelumnya. Di sini sudah saya sediakan satu alat penjernih air sederhana dan semuanya sama. Kemudian satu set perlengkapan, semuanya sama. Hari ini sebelum saya mulai, bagaimana ini tekniknya? Saya tanya dulu, penjernihan air apakah ada yang sudah pernah mengenal dulu di SD atau SMP mungkin? Ada? Bagaimana caranya? SD ada? Ada, oke. Penjernihan itu dilakukan agar ada atau yang masih keruh itu bisa layak dipakai. Dengan menggunakan apa? Menggunakan teknik yang sama yaitu penyaringan. Penyaringan, oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, enggak ada. Mungkin dulu belum diberikan materi bagaimana tekniknya, sehingga dulu hanya sekedar praktikum dan jernih, oke jernih. Untuk hari ini kita belajar penjernihan air dengan teknik yang adsorpsi sesuai dengan materi di koloid. Sebelum kita mulai, nanti saya sampaikan apa yang ada di depan. Yang pertama adalah jika ada air yang keruh di sekitar kalian, bagaimanakah cara menjernihkannya dengan semua yang ada di sekitar? Contoh, saya kenalkan dulu. Ini namanya adalah ijuk. Ijuk ini bisa digunakan bersama dengan bahan yang lainnya. Yang kedua adalah ini sabut kelapa. Sabut kelapa yang sudah bersih. Ini ada satu paket arang, kemudian ini ada pasir halus, kemudian ini ada pecahan genting. Jadi nanti semuanya per kelompok itu menerima satu set yang sama. Ini pun juga sama, kalau dulu mungkin kalian pernah bikin, pernah membuat, tapi beda-beda. Mengapa ini saya perlakukan semuanya sama? Untuk menguji urutan manakah yang kalian pahami, bisa menjernihkan air sesuai konsep koloid. Bisa dipahami? Bagaimana? Bisa? Oke. Udah. Jadi sekali lagi, hari ini silahkan belajar dulu di HP-nya masing-masing. Bisa lewat media apapun, bagaimanakah cara menjernihkan air yang kotor atau air yang keruh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan yang kita gunakan adalah yang sudah saya sampaikan. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Kemudian setelah berdiskusi, nanti saya bagikan seperangkat alat ini ke kalian masing-masing. 10 menit ya, silakan berdiskusi. Bagaimanakah jika ada air yang keruh di lingkungan sekitar. 10 menit silakan dipikirkan, kemudian kita berdiskusi
berhenti sejenak. Sudah, kita mulai sekarang. Kelompok 1, sebentar. Kita diskusi sesaat dulu. Bagaimanakah cara menjadikan air yang kotor atau air yang keruh di lingkungan sekitar? Dengan cara yang pastinya adalah menyusun sesuai dengan apa yang kalian baca atau kalian pahami tadi. Coba kelompok 1. Silakan, kira-kira nanti susunannya seperti apa? Kira-kira apa dulu dari bahan yang ada? Kira-kira. Kelompok 2, silakan. Yang pertama, setelah itu pasir, sabun, garam, dan juga hijau. Oke, kelompok ketiga, silakan. Saya mau genting dulu. Gentingnya di yang paling bawah. Paling atas. Oh, paling atas. Oke, terus? Habis itu pakai pasir, terus rambut, arah, lalu spanduk. Nah, sekarang akan saya panggil satu persatu kelompok untuk menerima satu set ini beserta LKPD-nya. Kelompok 1 dulu. Bisa kan dibawa semuanya? Bisa? Iya. Untuk apa tisunya? Nanti aja. Kelompok 2, silakan. Ya. Oke. Kelompok 3, silakan. Boleh dari sini, boleh dari sana. Terakhir kelompok 4. Ini, silakan. Oke. Sudah diterima, sekarang betul-betul dilihat, dicocokkan dengan apa yang kalian pelajari tadi. Yang paling bawah itu apa, setelah itu apa susunannya. Dan nanti ditulis juga di laporan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada kaporit di sini yang saya jelaskan. Jadi ke sini, ini ada beker gelas, nanti ambil kaporitnya sama tawasnya, silakan ambil. Satu kelompok 1 anak maju nanti. Apakah nanti itu kaporitnya ditaruh di depan ataukah di belakang memberikannya? Sesuai dengan yang kalian pahami. Jadi satu set sudah selesai, tinggal kaporit sama tawas-tawasnya ada di sini. Sembari kalian mencoba untuk menyusun, kalian harus tahu alasannya mengapa ditaruh di bawah, mengapa lapisan itu ditaruh di atas. Bisakah diterima? Oke. 20 menit saya rasa cukup untuk mendesain bagaimana cara menjernihkan air yang kotor. Sekali lagi, 20 menit untuk mencoba membuat desainnya dari lapisannya tadi. Silakan, boleh diapa-apain, itu boleh dibuka, boleh ditumpuk-tumpuk sesuai dengan prediksinya.
bawah memang ini entah. Oke. Terus habis sabut kelapa terus apa? Arang. Segini, ambil air di sana, segini. Ke atas bawah ini. Air yang di sana pikirannya sama teman-teman itu. Ini dilarutkan dulu, dilarutkan di sini boleh. Jadi nanti tuh kalau udah dimasukkan, jangan langsung buka dulu ya biar kamu yang bagian megang ini. Siapa tahu nanti gini kan nggak bagus ya, nanti meluber airnya. Jadi begini, temennya bagian buka ini pelan-pelan. Oke? Oke. Terus yang agak gini, siapa tahu nanti muncrat ya begini. Terus Harus ada air bersihnya. tawas dan favoritnya. Jadi kalau tadi ada yang ambil seberapa banyak sedikit dipikirkan lagi. Bisa diterima? Bisa. Oke, silakan dilanjut. Yang akan pertama kali melakukan adalah kelompok 2. Silakan diapain dulu? Ayo, bentar. Silakan dituangkan. Oke. Udah, mereka memilih prosedurnya adalah dikasih tawas dan kaporit dan dibiarkan beberapa saat. Jadi ditunggu. Nah, untuk kalian yang kelompok 1, 3, dan 4, prosedurnya apakah sama? Saya yakin tidak sama, karena tadi sudah saya tanya satu persatu. Dipikirkan dulu, kalaupun ini menggunakan ini pasti mereka punya alasan. Nah, demikian juga kelompok 1 ya, setelah ini kelompok 1 dulu dan nanti berlanjut kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, ini dicuci dulu boleh, setelah itu kita lakukan. Diaduk. Silakan diaduk, kemudian tepatnya dicuci. Sudah? Kalau sudah didiamkan selama berapa menit? Udah jalan? Tidak apa-apa. Dicuci nanti dipakai untuk kelompok lain. Kelompok yang lain boleh ikut menjadi saksi. Bentar. Udah? Bentar. Siapa yang bagian membuka keran? Iya, iya nggak apa-apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Agak di tengah. Di tengah ya, nanti yang lain kalau
masukkan airnya itu di tengah, jangan di tepi. Kenapa? Karena bisa menerobos dinding. Di tengah. Pastikan tidak bergetar. Yang tidak tahan dengan baunya kaporit, tolong maskernya diperbaiki biar lebih rapat. Setelah ini kelompok 1 ya, setelah kelompok 2, kelompok 1, setelah itu kelompok 3, kelompok 4. Yang pasti hasilnya sudah lebih jernih dari awal sekali diambil. Jernih, tetapi ada yang masih warnanya sedikit-sedikit. Warna apa ini? Agak kuning. Tapi sudah tidak keruh sama sekali, dalam arti kan susunannya mungkin sudah benar. Susunannya sudah benar, tapi kejernihannya belum. Biar nanti dianalisis kita lihat yang lain. Ada mungkin yang lain warnanya jernih tapi masih keruh. Bisa jadi. Sebetulnya bagus, nanti kalau sudah selesai semuanya bisa diulangi biar hasilnya lebih jernih. Gimana? Nanti biar dipotong. Kalau udah selesai 4 ngulangi lagi, masuk shoot lagi, jadi nanti biar di replace. Apa sih? Nyambung kah? Kelompok 1 siap? Oke. Ini tadi boleh dituangkan terus ini dibuka atau langsung dibuka boleh. Menurut kamu yang mana? Dibuka atau ditahan sih? Belum ada yang turun sama sekali. Yang sudah selesai praktikum ditulis hasilnya, dianalisis hasilnya, apa yang terjadi. Baru turun beberapa ini. Ditunggu beberapa saat lagi, apakah nanti itu masih ada reaksi yang berjalan di sini? Ditunggu beberapa saat lagi. Pak TU sudah ditunggu Pak Sopin. Terima kasih.
Monggo, di depan TU sudah ditunggu Pak Sokin. Ayo, bisa dimulai, ayo kelompok keempat. Ya Allah, oke. Satu, dua, tiga, silakan pelan-pelan. Pelan, sabar, nggak usah tergesa-gesa. Bismillah. Nggak ada. Itu tadi ada yang membongkar. Enggak terus. Masih ada yang naik. Biarkan dulu. Baik, kita mulai presentasinya hasil dari apa yang sudah kalian lakukan. Dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kedua. Silakan, bertiga boleh. Boleh. Sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu kita akan mempresentasikan Penjernih air dengan susunan penjernih dari kelompok kami. Yang pertama, lapisan pertama terdapat hijau, lapisan kedua terdapat arang, dan lapisan ketiga terdapat sabut kelapa, lapisan keempat terdapat serpian genting, lapisan kelima terdapat sabut kelapa, dan lapisan yang terakhir adalah pasir. Dan hasilnya? Dan ini hasilnya dari hasil penyaringan dan endapan dari Tawas dan Kaporit. Ya, setelah itu selama 15 menit.
Jadi hasil pengamatan kami itu dengan urutan dari bawah yaitu ijuk, arang, sabut kelapa, serpihan genting, sabut kelapa, lalu pasir menghasilkan air yang keruh berwarna. Air yang telah difiltrasi dicampurkan dengan larutan tawas dan kaporit lalu ditunggu selama 10-15 menit. Lalu kesimpulan kami dengan alat penjernih air sederhana dapat menghasilkan air jernih dari air keruh karena suspensi atau air keruh memiliki partikel-partikel cukup besar dibanding kerapatan komponen-komponen alat penjernih air sehingga kotoran tertinggal di dalamnya. Alat penjernih air mengandung tawas dan kaporit yang akan mengendapkan berbagai kotoran dalam air keruh. Oke. Jadi coba lihat. Nah, jadi kira-kira kalau benar-benar air itu jernih, apakah hasilnya itu sudah sangat jernih? Belum ya? Belum. Mungkin karena apa? Bisa disampaikan? Gentingnya ini memberikan warna. Oh. Mungkin juga karena rapat gitu jadinya masih ada belum benar-benar jernih. Oke. Tapi sudah lebih baik dari air yang semula sangat keruh ya. Oke, terima kasih. Ini presentasinya dari kelompok 1. Kemudian berlanjut kelompok 3. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih. Silakan dulu. Kelompok 3 silakan. Dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang penjernihan air menggunakan alat penjernih sederhana. Jadi urutan untuk bahan-bahan alatnya yang pertama Dari yang paling bawah serabut, ijuk, genteng, pasir, arang, dan serabut lagi. kemudian untuk hasil dari Hasilnya adalah kita lihat diangkat. Ditahan dulu. Dari kelompok yang sebelumnya, ini hasilnya lebih jernih dari kelompok yang sebelumnya. Dengan susunan yang paling bawah adalah serabut, kemudian Ijuk, lanjut genteng, pasir, arang, dan serabut lagi. Oke, jadi susunan itu menghasilkan yang seperti ini. Oke, terima kasih, sangat bagus sekali presentasinya. Jadi untuk hari ini kita sudah betul-betul belajar bagaimana cara menyusun susunan dari alat penjernih air yang alatnya sama, tapi bahan yang disusun berbeda. Jadi hari ini kita bisa memilih dan memilah manakah yang bisa kita gunakan untuk menyaring air yang keruh dengan metode koloid dengan menggunakan tawas dan juga kaporit. Oke. Setelah semuanya presentasi dengan hasilnya masing-masing semuanya bagus. Hanya saja mungkin kalau ada kekeruhan atau warna yang lain, satu mungkin karena masih ada rongga yang di situ belum terisi susunannya sehingga airnya menerobos tanpa saringan, tanpa melewati saringan. Itu yang kedua. Selanjutnya adalah LKPD-nya sesaat lagi dikumpulkan sesuai dengan hasil atau kenyataan yang sudah kalian presentasikan tadi. Bagaimana? Sudah selesai LKPD-nya? Sudah? Oke, sesaat lagi dikumpulkan. Dan yang terakhir adalah dari semuanya tadi, tolong kelompok berapa itu? Kelompok 4. Kelompok 4 tolong berdiri sesaat. Kelompok 4 tolong berdiri sesaat. Sekali lagi tadi susunannya dari bawah ke atas adalah ijuk, genting, pasir, arang, serabut lagi. Oke, dari awal dan penutupnya itu sama. Sangat bagus sekali. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kita bisa menyaring air yang sangat keruh menjadi yang lebih baik dengan tekniknya masing-masing meskipun masih belum sempurna karena semuanya secara alami. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana menjernihkan air
dengan melibatkan prinsip koloid, yaitu koagulasi. Dan tadi sudah kita buktikan bahwa memang benar bahwa kita itu bisa menyaring air yang keruh dengan alat penyaring sederhana, dan ditambahkan lagi tawas yang bisa mengkoagulasi pemotor-pemotor itu sehingga dia bisa menjadi lebih jernih, dan ada penambahan kaplorid sebagai antibakterinya dengan ukuran yang sesuai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.